1, 2, 3, 4. Sabar. Kayak Monas itu keren banget ya, pengen bisa foto di Monas itu. Dari Medan, dari Kupang, dari Timor Leste guys. 1, 2, 3. Hop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Meijun, ini masih sama Kak Nur. Part 1 kita bicara tentang konflik di Timor Leste. Nah, part 2 ini kita mau ngebicarain kenapa sih bisa ada di Jakarta. Oh iya, dari Timor Leste langsung ke Jakarta. Ke Kupang dulu ya teman-teman, baru ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya. Tapi bukan hanya Kanul aja sih, sebenarnya kita pengen bagi-bagi pengalaman ya selama kita ngerantau. Udah ngerantau berapa tahun Kak? Aku udah hampir 10 tahunan. Kita sama bro. Kapan? Udah lumayan lama ya. Lama banget. Kayaknya ya 10 tahun, aku kayak ngerasa baru kemarin tahu. Iya, dulu aku tuh gini, ada kakak-kakak dia umur 10 tahun. Oh enggak, dulu waktu itu 8 tahun, dia baru 8 tahun. So gini, waktu aku pertama datang, kakak udah berapa lama di Jakarta? 8 tahun gitu. Kaget ya, kayak rasa lama banget. Sekarang aku melebihi 2 tahun dia. Oh God. Sebenarnya aku punya pertanyaan sih yang udah aku siapin. Pertanyaan pertama, kenapa awal datang ke Jakarta? Alasannya? Alasan pertama aku ke Jakarta itu, aku dulu suka nonton sinetron. Ya kan, suka nonton sinetron, terus aku lihat Monas, mereka syuting di Monas, kayak Monas itu keren banget ya, pengen kesana, pengen bisa foto di Monas itu. Gitu. Pengen Monas ya? Iya, pengen Monas. Maksudnya pengen foto di Monas. Iya. Terus ada niat lain juga, pengen kuliah juga sih, ngelanjut pendidikan. Kalau dari Jun gimana Jun? Kak Jun nih. Dulu waktu sebelum kuliah itu udah main-main di kampus, main-main di kampus Pekanbaru. Ya, terus jadi udah ada insight baru. Nah di situ akhirnya memilih Jakarta karena Jakarta itu kayak pengetahuan itu lebih banyak di sana, terutama kayak pengetahuan Islam ya. Jadi di sana kayaknya bisa lebih mudah didapat. Iya, lebih banyak yang lebih banyak ya, banyak dan mudah. Benar. Kalau Kak? Kalau aku sih ya nggak jauh-jauh beda sih sama Kak gitu. Gara-gara nonton TV. Cuman kalau aku bukan ngelihat Monasnya, cuma ngelihat ibu kota gitu. Kayaknya gimana ya rasanya bisa ada di sana gitu. Terus pengen gitu kan, langsung bilang, "Ma, aku gimana kalau aku kuliah di Jakarta?" Awalnya nggak setuju. Kenapa? Karena banyak, kata mamaku ya, jangan di sana tuh banyak copet-copet, banyak yang hipnotis gitu. Tapi ya dengan jalannya Allah akhirnya nyampe juga ternyata. Alhamdulillah. Ini kita dipertemukan di bertiga nih. Alhamdulillah. Dari Medan, dari Kupang, dari Timor Leste guys. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang bikin kaget dari Jakarta? Nah, yang bikin kaget ya, pertama ya aku pas datang kan malam ya. Ke Jakarta tuh malam, jadi bagus pemandangan dari atas tuh bagus banget, kayak banyak lampu-lampu, kayak keren banget ya, kayak lampu itu kayak terang banget, pakai keren dah, dari atas tuh lihatnya bagus gitu. Nah sampai di Jakarta nih pas paginya lihat gitu, banyak banget rumah yang berdempet-dempetan, terus banyak orang gitu, terus pas keluar tuh kayak macet banget gitu, lihat sampai aku demam tahu. Ya, iya demam karena pas mungkin menyesuaikan lingkungan ya. Banyak asap kendaraan gitu. Nggak bagus buat kesehatan. Iya benar gitu. Pas pertama datang tuh gitu teman, panas gitu aku juga. Nah kata kamu kontur di tempat kamu panas? Iya emang panas banget, tapi nggak panas tapi kayak kan, yang kayak di sini tuh panasnya polusi. Iya polusi ya. Di sana kan emang matahari. Aku apa ya yang paling kaget itu budaya ini kali ya, nggak ada yang gratis. Oh iya. Serba mahal. Allahu Akbar. Ini kan baru datang nih. Dari bandara, zaman dulu kita nggak sebersih sekarang ya bandara, masih ya udah 10 tahun bro. Gitu. Jadi pas datang ada yang ini yang ngangkatin barang, jadi dikata orang baik gitu ya, sepaket gitu sama mobil. Ternyata minta uang, oh Akbar, paketan beda-beda bos. Portir. Gitu yang ngangkat barang, nah itu kan bayar kan, kalau sekarang kan nggak ada. Jadi dari situ kayak ngerasa udah gitu toilet kalau habis dari luar bandara bayar kan, semua bayar. Jadi semua nggak ada yang gratis. Dari situ memandang semua nggak gratis ya, hidup dunia ini nggak ada gratis. Makanya akhirnya ada sempat mindset ini juga. Mindset apa? Uang. Iya. Harus uang segala-galanya ya? Uang. Enggak. Apa gimana? Oh enggak. Jadi
mindset itu sampai yang kalau macet itu kan kita ada macet tuh dari UIN ke kosan, kosan ke UIN itu jalan macet yang harusnya 5 menit itu bisa sampai 30 menit. Wow. Nah itu jadi daripada sampai kita tidur tuh. Nah, daripada akhirnya begitu ya udahlah mending aku jalan aja. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku sih lebih ke ini ya, aku ngeliat Kopaja. Oh, Kopaja. Kenapa? Karena raksasa banget kalau di Kupang kan nggak ada kan. Kalau di Kupang kan emang udah seukuran angkot gitu kan mobilnya. Tapi kalau di sini tuh tiba-tiba pas keluar pasar itu ada Kopaja lagi ngetem gitu. Itu kan bayangin aja yang ngetem miring dia gitu. Terus itu gimana dia jalannya gitu. Terus kata kakakku itu dipakai sama anak-anak buat ke sekolah. Terus wah keren banget ya, enak banget gitu. Mereka ke sekolah pakai angkotnya yang gede raksasa. Ternyata pas aku naik, wah nggak enak banget, panas. Juga sih ya, pasti kalau kayak ada polisi tidur gitu pasti gak enak banget ya. Udah gitu malah banyak apa namanya ngamen, dimintain duit kan. Gitu nggak apa-apa aja ya. Penuh banget. Iya. Bisa ngangkut peserta itu. Peserta. Penumpang tuh banyak banget. Cerita lucu yang paling diinget dari Jakarta. Nah yang lucu nih. Nah ceritanya gini, katanya sih di Jakarta tuh banyak pencopet ya nggak, banyak orang-orang itu seorang banyak pencuri lah, pokoknya pencopet lah gitu. Jadi saking aku takut juga ya katanya banyak pencopet nggak uang gitu, aku sampai simpan di dalam kos kaki. Iya, takut diambil karena ngeri, saya kayak anak rantau kan, misalnya ya Allah uangnya pas-pasan juga kan pikirnya gitu dulu. Iya, jadi aku sampai taruh dalam nyangka, copet nggak nyangka. Pernah nggak mikir nyimpen di kerudung? Enggak, belum sempat pikir ke situ. Nanti apa dari Kopaja tuh langsung bayar kan. Terus aku tuh pernah naik Metro Mini gitu kan, naruh HP gitu, HP-nya tuh di tas ransel gitu. Pas turun itu ada orang di depan pintu kayak nahan gitu, aku nggak boleh keluar. Udah dia gini kan nahan gitu, terus aku bilang mas misi mas, terus dia nggak berubah gitu, ya mandang aku pun enggak. Mas misi mas, ngapain orang ini, tapi aku merasa kayak ada yang apa ya, orang yang berbeda. Iya ada di belakang, ada yang lagi itu yang depan nahan kamu, yang belakang itu lagi beraksi. Iya, udah ngerasa apa ini HP aku terus gitu ya, terus aku ya udah biasanya terus akhirnya udah kan dia langsung apa udah biarin aku turun. Pas aku turun aku ngecek HP aku, pas aku lihat wah HP-nya kebuka. Hilang? Enggak. Kenapa dia ngambil? Kayaknya dibalikin gitu. Kenapa? Soalnya HP-nya HP Cina. 100 ribuan next year. Ya Allah. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kayaknya pengamennya itu ya, masih dia harus. Kasian apa emang nggak berharga gitu, nggak tahu. Tapi ini berkelas, meskipun saya ada di Metro Mini, saya nggak mau ambil barang yang tak berharga. Ada juga kayak di Metro Mini itu pernah copet juga gitu. Jadi aku kan duduk nih sendirian, maksudnya udah mau nyampe di apa terminal ya terakhir. Terus ada bapak-bapak ngeliat aku terus kayak apa ya, apa gelisah gitu dia. Ke depan, ntar dia gini, jadi aku di belakang dia gitu loh. Terus akhirnya dia kayaknya memberanikan diri untuk duduk di samping aku kan. So aku bawa tas ransel, cuman isinya emang nggak ada. Terus aku naruh nih tas aku di ini pangkuan ya. Terus dia di samping aku tuh tangannya satu kayak gini di ini ya megang kursi, terus yang satunya dia tutupin pakai jaket. Jadi dia tuh kayak ngerogoh-rogoh gitu kan, aku tuh udah tahu gitu dia mau ngerogoh-rogoh. Ya Allah. Terus tangan aku giniin dong. Dia tuh kayak mencari-cari celah gitu untuk masuk ya. Gak ada, aku giniin. Astagfirullahaladzim. Sampai dia nyerah, akhirnya nggak jadi. Mamanya nggak ngerti tuh dia. Masih udah tahu, tapi masih aja dia masih berikhtiar coy. Mungkin kata orang di Jakarta tuh copet tuh mengerikan, tapi ternyata bisa jadi cerita lucu. Iya. Kalau dibawa enjoy. Iya benar. Allah Akbar. Terus aku juga pernah kayak pencopet di Kopaja gitu. Akhirnya satu waktu aku pergi ke tempat gitu ya,
mikir ya kayak gitu. Ayo apa handphonenya tuh aku taruh di depan, di saku depan, dan aku duduknya gini. Coba teman-teman, duduk gini. Ini emang Kopaja nih seru. Lucu dari Kopaja besar, banyak pencopetnya, pengamennya. Awal nih ya, awal datang ke Jakarta tuh kan pokoknya ngeri banget sih. Kalau dia macet masih mending. Ini jalan kadang kan waktu siang itu lempeng ya. Nah jadi pas turun dari Kopaja itu kaki belum nyentuh ke tanah dia udah jalan. Ya Allah itu berasa terjunin kali ya. Terus kalau naik juga gitu. Baru kaki satu langkah naik, dia udah jalan melaju kencang tanpa batas. Dia langsung turun kayaknya langsung gini, astagfirullahaladzim ya Allah. Atau kayak apa? Itu aku langsung memori tuh ingat, jangan besok aku langsung lompat. Oh gitu pengalamannya. Kalau turun tuh bisa sambil lari gitu. Jadi langsung lebih jauh. Pertanyaan selanjutnya, apa bedanya Jakarta sama daerah? Ya beda. Daerah kalau di daerah nggak terlalu ramai ya kayak di Jakarta. Kalau di kota ini di Jakarta ramai banget. Kendaraannya banyak orang gitu loh, banyak banget. Terus kayak dari berbagai daerah tuh ada di sini. Kalau kalian dilihat dari angkot ya di daerahku lebih keren. Ada apa angkotnya keren lah gitu, musiknya juga yang diskotik berjalan. Iya betul. Dan pas datang ke Jakarta tuh kayak mau angkotnya gitu ya, mau naik. Malu. Iya mau angkotnya kayak gitu tapi banyak yang lain. Mau nggak mau naik. Iya mau nggak mau naik harus naik. Time bos. Bedanya juga ini loh. Mau ke kamar mandi ya, mau toilet, mau buang air kecil, mau buang air besar gitu, bayar gitu. Jadi kayak kaget loh. Kayak bahkan yang musola juga ya, ada juga ya musola disediain gitu tuh kayak kaget aku. Iya, jadi aku ngerasa gini, bayar. Jadi aku ngerasa gini, lah ini tempat ibadah buat orang beribadah tapi kok bayar. Sampingnya buat bisnis. Bos bisnis. Jadi aku kayak ya Allah, hidup di Jakarta nggak gampang kayaknya. Semua serba bayar gitu loh. Jadi mikir beda banget ya di daerah sama di kota ya beda banget. Gitu. Terus orang-orangnya gitu ya banyak ketemu orang. Terus kayak kan di kota kan banyak orang banget, banyak misalnya dalam hal kayak macet juga kayak lihat Nurul itu lihat ya sabar banget ya orang-orang, kayak nikmatin aja. Tapi mungkin udah kehidupan gitu karena mungkin aku kan menikmati. Aku kan baru datang gitu kayaknya kaget gitu loh. Mungkin harus menyesuaikan dulu kan, menyesuaikan kehidupan itu kayak jadi kayak lihat orang kayaknya dia sabar banget ya, antri mau kamar mandi, mau antri kayak mau beli makan karena banyak banget itu antrinya banyak banget terus. Iya. Ya. Kalau di kampus-kampus kalau lihat ya, kalau di kampus-kampusnya. Iya. Kalau di kampus-kampus lihat antri beli makan, mau sholat juga antri, mau wudhu juga antri semuanya. Jadi lihat tuh Masya Allah kayak mereka nikmatin aja gitu. Padahal memang udah kebiasaan hidup situ karena aku yang baru. Iya, nggak pernah ngantri kayak kaget aja sih. Motor itu ugal-ugalan kan kalau di daerah. Yeah. Kalau di sini disiplinnya tinggi. Terus ya kalau nggak disiplin tilang. Udah langsung bayar tilang. Oh, jadi kalau di sini kan lengkap ya, paket lengkap. Nah kalau di kampung itu kan nggak paket lengkap. Bahkan ada tambahan isu. Kalau pakai helm kemana-mana kuno. Kayak bapak-bapak. Jadi anak muda nggak boleh pakai helm. Spion itu nggak boleh lengkap. Kalau lengkap itu berarti dia pejabat negeri, udah nenek-nenek. Jadi itu frame beda ya. Jadi keren dan nggak kerennya juga beda. Iya benar, di daerahku juga dilihat juga sih kayak keren itu kayak pakaiannya gitu, maksudnya dilihat ya stylenya gitu. Kalau di sini mah masa bodoh, kamu mau berpakaian apa, penampilan apa, suka-suka kamu gitu, terserah kamu lah gitu. Perubahan tampilan kita itu lebih sangat diperhatikan di daerah. Iya betul. Dibanding di ibu kota. Karena kan kalau ibu kota sebenarnya dia individualis. Kalau dia mau cuap-cuap ke orang itu jarang. Nah, kalau di kampung, iya pada itu diomongin. Masalah satu rumah, masalah satu kampung. Iya bisa tuh kayak gitu. Iya benar. Ya kalau dari aku sih ngerasa bedanya itu di bandaranya. Oh, kenapa? Bukan bandaranya, tapi pas turun bandaranya. Kalau di Kupang itu kan emang gersang ya. Jadi apa sih namanya, bandaranya itu biasanya kan hijau. Iya. Iya kan di landasan itu. Tapi kalau di Kupang tuh coklat. Jadi kering semua gitu rumputnya. Kalau di Jakarta kan hijau. Terus yang paling beda itu dari langitnya. Kalau turun pesawat dari Jakarta tuh coklat gitu. Butek.
gitu. Iya, polusi banget. Polusi banget ya. Kalau di tempat lain kan langitnya cerah. Jernih, cakep. Bagus ya kalau buat di foto-foto gitu ya. Oh, ternyata ini polusi. Ini yang dinamakan polusi. Iya, polusi. Pertanyaan terakhir, pelajaran apa yang bisa diambil dari Jakarta? Kalau Nursi, pelajaran yang diambil tuh melihat banyak orang, kesabaran sih, menguji kesabaran banget. Menguji kesabaran. Iya, kesabaran. Oh iya, pas. Iya, kesabaran. Karena aku lihat banyak banget kayak antri tuh kayak menguji kesabaran kita. Kayak tadi kamu nih ceritanya, kamu malas dari harusnya yang 5 menit, jadi bisa berapa tadi? 30 menit. Nah itu berarti kamu kan nggak sabar kan, macet. Ya udah apa turun dan politik juga, Bos. Iya, akhirnya apa? Rugi waktu, rugi uang, mending jalan. Ayo selesai gitu. Gitu. Karena melihat udah banyak macet gitu ya, udah ujungnya memutuskan kayak gitu. Jadi apa yang diambil dari Jakarta itu kesabaran lah. Sama berpikir ini ya. Apa? Cepat gitu ya. Iya. Ini gimana? Iya, betul. Kalau dari kamu? Jakarta itu tempat pergerakan. Jadi emang segala isu yang ada di Jakarta itu selalu viral dan bisa sampai go internasional. Jadi paling efektif memang untuk merubah sesuatu, merubah tingkah laku pola masyarakat itu paling efektif di Jakarta. Jadi kalau Jakarta itu masyarakatnya udah mantep ya, udah bener-bener nggak lagi individualis ya, punya pegangan yang benar gitu ya, itu pasti akan terviralkan ke daerah-daerah yang lain. Jakarta. Iya, sama sih sebenarnya aku juga kayak di Jakarta itu emang lebih kelihatan geraknya. Kalau di kampung itu kan tahu isu tapi nggak bergerak. Bergeraknya itu ketika emang isu itu betul-betul kerasa banget di kampung gitu. Kayak Baru misalnya itu ya. buruh. Ya di sana ada juga gitu yang demo, tapi kalau isu-isu yang lain tuh jarang banget demo, gitu. Kayak korupsi, yang mana mau demo, ngapain juga gitu kan. Kalau di sini tuh ada isu dikit, mau demo, hayu gitu. Langsung bergerak kita ya. Ngajak, ayo ini kita bikin gerakan ini, hayu gitu. Banyak banget yang bisa dilakuin lah gitu di sini. Jadi kayak seneng aja gitu di sini tuh bisa lebih produktif gitu, bisa lebih banyak aktivitas dibanding di daerah. Ya. Iya. Sinyal juga nggak mendukung. Iya, betul. Dan itu lingkungan ya kalau kita merantau itu. Ya nggak sih, berpengaruh nggak sih? Gimana tuh maksudnya? Ya kayak kan kalau merantau itu di kota-kota besar kan pasti tadi lingkungan ya, kriminal tinggi. Kita harus ya nggak sih, kita juga harus cari lingkungan gitu ya nggak sih, yang nggak sih berpengaruh nggak sih? Karena kalau di ibu kota itu kalau kita salah bergaul dia bisa hancur juga gitu. Bener Iya nggak sih? Jadi harus cari teman yang bisa yang bawa kebaikan lah gitu. Apalagi kalau perempuan. Iya, betul, perempuan. Kalau perempuan itu syarat dia untuk pergi ke satu tempat, kalau dia nggak sama mahramnya, dia harus udah punya komunitas. Jadi ada komunitas yang memang itu komunitas yang bisa mengarahkan pada kebaikan. Itu syarat perempuan. Teman-teman. Jadi nggak sembarang. Jadi kadang kita kayak misalnya mau jalan-jalan, ya udah ntar aja lihat hotel, nggak bisa gitu. Jadi harus ada yang bertanggung jawab juga. Minimal komunitas perempuan. Iya, bener sih. Jadi kayak kalau di Jakarta tuh kita mau bergaul, jangan sampai kita cuman mikir pengen gaul sama orang-orang yang keren, yang gahol-gahol gitu ya, ke tempat sana sini sini. Tapi emang bener sih kita harus nyari lingkungan komunitas yang baik, karena itu bakal berpengaruh banget sama kita nantinya jadi apa. Benar. Nah gitu, jadi ya ada plus minus sih ya di Jakarta itu. Tapi kalau kamu mau produktif, di sini tempatnya. Bener. Ada apa aja. Betul. Tapi kalau cuman mau ngehabisin usia, iya bener kan? Janganlah di sini. Jangan di sini. Mau ngehabisin usia, ya di sini juga tempatnya. Apa? Sarangnya di sini kan menghabiskan usia tuh nggak? Maksudnya Gimana Makan, sih? tidur, foya-foya, senang-senang, gitu ngabisin usia doang. Gitu. Betul. Kalau produktif kan dia banyak ngelakuin kebaikan dan lain-lain. Makan, tidur, foya-foya, kerja ya kayak, atau mau ngabisin usia doang dengan cara senang-senang atau dengan cara yang monoton. Monoton kayak kerja. Terus ngapain hidup ya, jadi mikir ya? Ya nggak bisa mikir nggak sih kayak gitu. Hidup itu kayak ya udah, apakah hanya cuma kita makan, tidur, kerja itu doang, atau ada lagi hal yang lain gitu? Ya nggak sih? Jadi emang kita harus menentukan tujuan kita apa. Nah, betul, tujuan. Baru kita ngerantau ke Jakarta. Terus niat juga harus niat dan tujuannya mau ngapain gitu. Harus
karena memang kita tergantung dengan niat ya. Seorang muslim itu juga tergantung dengan niatnya, dianya mau ngapain, mau ke tempat itu mau ngapain ya. Allah itu selalu kabulin loh niat-niat kita. Hati-hati, jangan sampai salah niat. Betul sekali. Terakhir teman-teman, saran kita untuk teman-teman yang sebenarnya bukan cuma Jakarta, dimanapun kalian mau pergi bertempat, satu, luruskan niat dulu. Iya betul. Mau ngapain, mau untuk apa, ya jangan sampai salah niat cuma buat ngabisin usia doang. Kalau mau jadi gaul kan cuma ngabisin usia doang. Nah, karena kata Allah tuh kata Rasulullah ya, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Minimal itu aja deh dipegang. Ya, ntar kesananya baru belajar Islam lebih dalam supaya gimana nih tutorial jadi manusia yang bermanfaat. Iya betul tutorial. Harus Iya benar-benar. Ya mungkin itu dari kita cerita-cerita anak rantau yang anak rantau 10 belum sampai pokoknya hampir 10 tahun lah. 9 tahun. 9 tahun. Iya. Tapi ya kan udah mau 2022, guys. Kalau 2022 baru 10 tahun. Iya, mau udah hampir pokoknya intinya gitu teman-teman. Ya mau Ramadan dulu, ketemu Ramadan. Ya, mungkin itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.